Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Profesor Sujatmiko terkait dosis vaksin tahap ketiga. Prof, masih bersama kami, Prof? Kasih Dika, sehat Baik. tetap. Prof, tadi sempat saya singgung bahwa ini memang kan tidak berarti walaupun sudah ada dosis ketiga akan kebal terhadap COVID. Tapi apakah impact-nya akan booster imun atau efikasinya justru bertambah? Seperti apa, Prof? Jadi ya sebenarnya pemahamannya kurang lebih sama. Jadi intinya begini, dengan memberikan suntikan ketiga, maka antibodi spesifik ya, karena antibodi ini macam-macam dalam tubuh manusia itu. Antibodi yang penetralisir terhadap COVID ya, karena kalau kita kolaboratif periksa antibodi itu macam-macam sih. Antibodi terhadap penetralisir COVID ini akan lebih tinggi lagi karena setelah 6 bulan itu sudah mulai menurun lagi, penelitian di Bandung juga demikian. Nah, dengan itunya meningkat, tentu diharapkan efikasinya juga meningkat, itu intinya begitu. Tetapi jangan lupa ya, para pemirsa dari TV sekalian, bahwa bukan hanya vaksin saja yang melindungi kita, justru vaksin itu benteng terakhir. Ya, yang pertama tetap pakai masker yang menutupi hidung, mulut, dagu dan pipi. Ya, jangan ngobrol dimanapun karena kalau ngobrol bisa muncrat. Jangan bepergian kalau nggak penting-penting amat ya. Jangan berkerumun dimanapun walaupun cuma 15 menit, apalagi di ruang tertutup. Apalagi makan di kantor ngobrol bareng, justru penularan yang banyak terjadi di kantor, kemudian pulang ke rumah, ada virusnya, di rumah bapaknya yang bekerja di kantor, ibunya yang bekerja di kantor, maskernya dia buka, dia cuci segala macam, tapi dia buka, padahal dia ada virusnya di mulutnya, maka terjadilah mau anaknya tertular, suaminya tertular, atau istrinya yang tadinya nggak bekerja, sehingga sekarang klaster keluarga itu yang banyak ya. Jadi vaksin itu imunisasi, apakah itu tenaga kesehatan, apakah itu umum, itu adalah benteng terakhir. Kalau virusnya kemudian lolos masuk ke dalam, dia melindungi yang terakhir. Tapi perlindungan utama tetap pakai masker yang menutup hidung, mulut, dagu, dan pipi. Intinya itu. Vaksin adalah benteng terakhir yang untuk melindungi yang nakes, karena bentengnya itu yang kalau masih lolos juga karena virusnya banyak, maka kita tambah dengan satu kali lagi, kira-kira gitu. Jadi efikasinya meningkat karena memang imunitas kekebalannya juga lebih tinggi dengan pemberian yang 3 kali. Tapi masyarakat umum tidak perlu, karena masyarakat umum kan sedikit sekali terpapar oleh virus. Itu kira-kira Mbak. Baik, ini menarik. Harus digarisbawahi apa yang Profesor Jatmiko bilang, bahwa ini benteng terakhir. Justru benteng utamanya ya masker kita, cuci tangan kita, begitu ya Prof ya? Ya, betul. Baik, Prof, Ya. kalau kita lihat ini bukan hanya bagaimana nakes kita lindungi, tapi juga bagaimana masyarakat bersatu padu untuk bisa paling tidak jangan sampai sakit. Melihat kondisi ini, pemerintah sudah berupaya keras untuk bisa memberikan vaksin secara menyeluruh. Kondisinya, apakah target yang diberikan pemerintah menurut Profesor sendiri sudah berjalan dengan baik? Sejauh ini percepatannya seperti apa? Ya, jadi betul sekali Dika ya. Kita jangan sibuk bagaimana membangun rumah sakitnya ditambah peralatan segala macam, percuma selama kalau dari hulu orang masih sama banyak yang sakit ya. Rumah sakit akan kewalahan. Sekarang juga rumah sakit puskesmas sudah itu kewalahan, oksigen kurang. Jadi supaya tidak kewalahan, supaya meninggal tidak 1.000 per hari, itu betul sekali kata Dika. Masyarakat juga itu tetap jaga pakai masker terus di luar rumah maupun dalam rumah, terutama yang bekerja di luar rumah ya, itu harus di rumah tetap pakai masker deh ya, karena dia akan virusnya mungkin masih ada di mulutnya, dia di hidungnya. Nah, kemudian masyarakat luas, masyarakat umum juga segera imunisasi. Jadi saya senang sekali bahwa di beberapa tempat animo masyarakat tinggi sekali ya. Di satu memang ada tempat lain yang katanya kurang, tapi kalau menurut saya antrian begitu hebat sampai berjubel, nah itu salah, jangan sampai berkerumun ya. Jadi memang pada awalnya lambat bagaimana mencakup pemerintah, mempersiapkan itu sulit sekali, menyiapkan kegiatan massal itu sulit sekali. Tapi alhamdulillah makin cepat, semakin cepat semakin banyak semakin baik. Kelihatannya trennya sekarang sudah bagus, sudah mengejar target ya, sehingga begitu. Makanya saya anjurkan terutama kepada lansia yang belum, tolong dibantu lansianya. Kalau punya saudara tetangga lansia, datengin, tanya sudah divaksin belum, kalau belum dibantu diantar ya. Kenapa? Banyak yang lansia tidak tahu.
beliau tahu tapi tidak tahu kemana mesti vaksinasi. Tak tahu tapi nggak ada yang nganterin. Nggak ada yang nganterin tapi itu malah dilarang sama anak-anaknya sendiri. Justru lansia itu kalau masuk rumah sakit, mohon maaf, hampir separuh meninggal lansia. Jadi sekarang tetap pakai masker, jangan berpergian kalau nggak penting, jaga jarak, dan vaksinasi terutama untuk orang tua dan anak. Jadi pakai masker segala, anak-anak juga. Kenapa? Selama ini kenapa sekarang banyak klaster keluarga? Karena anak-anak itu selama ini tidak tidak dilindungi sehingga mereka jadi sumber penularan. Anak remaja yang main keluar rumah, pulang bawa virus, nggak tahu di rumah nggak pakai masker, dia menularkan ke ibunya, ke bapaknya, ke nenek, kakek, AATT. Jadi intinya untuk menghentikan pandemi ini dari hulu itu semua kita jangan bepergian, jangan berkerumun, ya, jangan banyak ngobrol, ya, karena mudarat yang terpaksa bekerja di luar rumah itu harus sampai rumah tetap pakai masker deh, maskernya diganti, tetap pakai masker seharian supaya dia tidak menularkan keluarga, dan vaksinasi dari umur 12 tahun sampai nenek-nenek segera dilengkapi, ya, banyak sekali sekarang mumpung vaksin masih banyak. Itu kira-kira Dika. Baik, Prof. Kita harapkan bersama kesadaran masyarakat tercipta makin meningkat dan mata rantai COVID-19 segera terputus dan mereda. Prof, terima kasih banyak untuk waktunya dan juga sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan, Prof. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, Dika. Kita jaga Sama-sama, kesehatan Prof. kita semua. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.